Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di Diklat Pendidikan Jarak Jauh yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar. Untuk materi terakhir pada Diklat ini adalah materi rencana tindak lanjut. Materi ini menjadi sangat penting bagi Bapak Ibu sebagai sebuah program yang direncanakan dan disusun oleh Bapak Ibu untuk direalisasikan pasca pelaksanaan diklat. Selanjutnya, sebenarnya RTL pasca diklat itu adalah didasarkan pada esensi dari diklat itu sendiri, bahwa diklat dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kompetensi profesional dari para peserta diklat. Berarti Bapak Ibu sebagai seorang guru dalam konteks ini berarti setelah diklat Bapak Ibu harus membuat rencana program sebagai bentuk pembuktian terhadap hasil kegiatan diklat yang Bapak Ibu ikuti. Makanya di sini dibutuhkan komitmen yang kuat bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengimplementasikan, membagi atau berbagi pengetahuan dan keterampilan dari apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyelesaikan diklat. Dan yang ketiga, ini juga menjadi evaluasi tindak lanjut pada keberhasilan sebuah diklat. Bahwa keberhasilan diklat bukan hanya sebatas pada proses pelaksanaan diklat yang sukses, akan tetapi bagaimana kompetensi dan kualifikasi yang dihasilkan oleh diklat tersebut. Tentu diukur dari kemampuan Bapak Ibu mengimplementasikan keseluruhan pengetahuan, informasi, dan keterampilan baru yang diperoleh selama proses diklat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada materi ini topik yang akan kita bahas adalah bagaimana peserta setelah mengikuti diklat dapat membagi informasinya tentang multimedia pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana rancangan kegiatan yang dapat didiseminasi pada rekan sejawat, tentu terkait dengan media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta atau guru setelah melaksanakan diklat. Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu melaksanakan simulasi dan pembuatan rencana tindak lanjut, terlebih dahulu akan kami paparkan apa yang menjadi hakikat dari rencana tindak lanjut. Sebuah perencanaan akan menjadi penentu dari keberhasilan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi rencana kegiatan merupakan sebuah tahapan yang menjadi tahapan awal dari keseluruhan rangkaian proses untuk mewujudkan sebuah program. Nah, rencana ini juga sekaligus bermanfaat atau berfungsi untuk memandu Bapak Ibu secara sistematis melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari tindak lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada beberapa komponen rencana tindak lanjut yang harus menjadi perhatian pada saat Bapak Ibu nanti menyusun rencananya. Paling tidak ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa programnya, mengapa program itu dilaksanakan, di mana rencananya, kapan, dan siapa saja yang terlibat. Setelah komponen ini ada beberapa prinsip RTL. Yang pertama adalah dalam menyusun RTL nanti itu harus efektif. Jadi memang ada semacam perubahan positif setelah pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah tentu targetnya harus jelas. Berikutnya adalah rasional. Rasional itu dapat diwujudkan, dapat dilaksanakan, dan dapat melibatkan orang lain. Kemudian terjangkau, selain mudah untuk dilakukan. Yang kelima adalah bahwa RTL yang Bapak Ibu susun itu harus terprogram dengan baik. Dan yang terakhir adalah tentu efisien. Ini terkait dengan waktu dan sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan dari program itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu, di sini di kegiatan nanti jenis kegiatannya apa, kemudian tujuannya, indikatornya, target, waktu, sumber dana, dan unsur yang terlibat. Jadi ini pertanyaan siapa, ini mengapa, kemudian ini untuk apa, ini untuk apa, daya jangkauannya, target sasarannya, kemudian kapan. Mari kita lihat contoh mengisi. Misalnya kegiatan, Bapak Ibu memilih satu kegiatan, misalnya membuat weblog sekolah atau madrasah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjadi sumber informasi dan sumber belajar bagi warga madrasah dan masyarakat.
Indikator keberhasilannya adalah madrasah memiliki laman weblog yang telah dipublikasikan. Apa targetnya? Warga madrasah dan warga masyarakat. Waktu Oktober 2020. Sumber dana tidak ada, unsur yang terlibat adalah kepala madrasah, wakamat, guru, operator, dan seterusnya. Ini minimal contoh dalam membuat rencana tindak lanjut. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.